Bapak Ibu, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu bisa kita jawab bersama-sama. Coba mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? SD. Hukuman. Terus kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Murid dihukum. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman. Mari kita lihat bersama-sama Bapak. Bukan itu yang kita jangan juga. Bukan ya. Nah, ini tadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Mencatat 10 kali itu termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu tadi jawabannya konsekuensi. Ada yang jawab hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, juga sama konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, itu konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermudahkan.
Kalau di sini hukuman, di sini konsekuensinya. Sesuatu harus terjadi. Ini hukuman, konsekuensi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Di sini waktu lama, di sini waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman berarti anak membenci kedisiplinan. Paksaan. Kalau di sini konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di sini itu konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Si anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Dari tidak nyaman untuk murid, anak, untuk jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Dan hukuman di sini identitas gagal, murid atau anak akan merasa tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak itu mendapatkan penguatan di sini. Kembali ke perilakuan positif, agresif. Kalau di konsekuensinya menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah bisa terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Di konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus dan memecahkan masalah dalam jangka waktu yang sepanjang. Itu restitusinya. Di hukuman peraturan adalah kamu harus, itu berarti paksaan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ucapkan terima kasih. Apa yang kamu yakini untuk restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dari hukuman, murid membenci peraturan. Dari konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusi di sini, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang sebelah sini. Hukuman itu negatif, ya, untuk konsekuensinya di sini itu netral. Yang di restitusi di sini itu yang positif. Masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dari diagram di sini. Penguasa, kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, semuanya. Nah, di sini itu untuk bertahan hidup ya.
Ini saling berkaitan dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, juga kebebasan, saling berkaitan, kebutuhan dasar daripada manusia. Masuk ke eksplorasi konsep dari pembelajaran 5, masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini kita posisikan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dari motivasi tersebut, ini ada guru berkata, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk hukuman. Kalau orang berbuat salah, merasa bersalah, tuh berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti harusnya apa yang dilakukan dan ibu merasa kecewa karena dan untuk teman, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau kita sebagai manajerial, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menghargai diri sendiri, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Identitas yang sukses termasuk berhasil, kontrol diri, itu kita kalau sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, ada guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, sambil mengancam, awas, seperti itu, rasakan. Nah, itu termasuk hukuman. Orang yang merasa bersalah di sini sambil berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu rela sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman di sini, ayolah lakukan demi ibu apa, bla bla bla. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu tidaklah bantu. Itu sebagai teman, kata-katanya itu lebih familiar gitu ya. Anak sama teman, jadi sesama teman, jadi seolah-olah anak tadi itu penghargaannya kurang, menghargainya. Kalau kita sebagai pemantau, ini apa peraturannya. Juga apa yang kita yakini yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan selanjutnya, dari hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dari teman untuk ketergantungan, untuk memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada yang awasi merasa neto. Itu sebagai manajer menguatkan pribadi. Tuh, dengan dunia yang berkualitas. Untuk menghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk orang yang berbuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Itu kalau kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Itu sebagai pemantau. Kalau di manajerial, di sini murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ada juga kalau tadi itu guru berkata, ini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu sebagai penghukum. Kalau yang berbuat orang merasa bersalah, beliau minta maaf, maafkan saya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu kalau sebagai teman.
Jadi yang pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kalau sebagai pemantau di sini. Dan sebagai manajerial, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dari dampaknya pada murid, itu kalau sebagai penghukum, murid akan mulai kesalahannya.